Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang tenang menerang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Irfan Fadillah, Sambuk 0832080052. Adapun judul makalah yang telah saya buat yaitu analisis pemasaran kelapa sawit rakyat di Desa Tike, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara. Latar belakang dari makalah tersebut, kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan yang berkontribusi nyata terhadap produk domestik regional bruto nasional dan peningkatan pendapatan asli daerah. Di sentra produksi kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit di Indonesia merupakan salah satu pendorong utama pengembangan perkebunan kelapa sawit. Kini perkebunan kelapa sawit rakyat telah revolusioner. Indonesia telah menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia. Perkembangan ini telah mengubah daerah pedesaan Indonesia. Pengembangan perkebunan telah membuka peluang kerja bagi masyarakat yang mampu menerima peluang tersebut. Dengan adanya perkebunan kelapa sawit milik rakyat tidak lagi terbatas pada pemenuhan sektor kebutuhan primer saja, tetapi telah memperluas ruang gerak usahanya pada sektor tersier. Perkebunan kelapa sawit rakyat tentunya telah menyebabkan munculnya sumber-sumber pendapatan baru masyarakat. Namun dari segi produktivitas, kelapa sawit rakyat tergolong rendah. Salah satu penyebabnya adalah teknologi produksi yang diterapkan masih relatif sederhana, mulai dari pembibitan sampai dengan pemanenan. Berdasarkan dari buku statistik perkebunan Indonesia, produksi kelapa sawit Indonesia di tahun 2015 tercatat sebesar 31,28 juta ton. Produksi ini berasal dari 11,3 juta hektar luas area perkebunan kelapa sawit, di mana 50,77% diantaranya diusahakan oleh perkebunan besar swasta, 37,45% diusahakan oleh perkebunan rakyat, dan sisanya diusahakan oleh perkebunan besar negara. Kabupaten dengan produksi kelapa sawit terbesar di Provinsi Sumatera Utara adalah Kabupaten Labuhan Batu sebesar 1,8 juta ton atau 37,09% dari total produksi kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana saluran pemasaran kelapa sawit rakyat di Desa Tike, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara. Berapa besar margin pemasaran, distribusi margin, dan farmer share kelapa sawit rakyat di Desa Tike, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara. Dan bagaimana tingkat efisiensi pemasaran kelapa sawit rakyat di Desa Tike, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara. Tujuan penelitian yang dilakukan bertujuan yaitu untuk menganalisis saluran pemasaran kelapa sawit rakyat di Desa Tike, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara. Untuk menganalisasi besar margin pemasaran, distribusi margin, dan farmer share kelapa sawit rakyat di Desa Tike, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara. Dan untuk menganalisis tingkat efisiensi pemasaran kelapa sawit rakyat di Desa Tike, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara. Dan adapun manfaat penelitian yaitu bagi petani kelapa sawit rakyat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi serta bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Bagi pemerintah daerah maupun instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemilik dan bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan, terutama dalam pengembangan agroindustri. Bagi pembaca sebagai bahan pustaka atau referensi dalam menambahkan wacana pengetahuan, dan diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk bisa melakukan penelitian yang serupa atau sejenis. Adapun tinjauan pustaka yaitu kelapa sawit termasuk golongan famili Palmi yang memiliki potensi penghasil minyak nabati tertinggi dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak nabati lainnya seperti kedelai dan bunga matahari. Agar kelapa sawit tumbuh dan berproduksi optimal, beberapa kondisi lingkungan tumbuh yang sesuai antara lain yaitu suhu tahunan rata-rata 25-32 derajat Celcius. Curah hujan rata-rata tahunan 1.700 sampai 2.500 mm per tahun. Kedalaman tanah efektif 100 cm untuk tanah mineral dan 140 sampai 200
cm untuk gambut. Lereng 8-16%, ketinggian dari muka laut lebih kecil 400 meter, serta drainase yang baik. Kelapa sawit termasuk tumbuhan pohon yang tingginya mencapai 24 meter. Bunga dan buahnya berupa tandan bercabang banyak. Buah yang masak berwarna merah kehitaman, daging buahnya padat. Daging dan kulit buahnya mengandung minyak. Minyak itu digunakan sebagai bahan minyak goreng, sabun, dan lilin produk-produk lainnya. Komoditi kelapa sawit berbeda dengan perkebunan komoditi lain karena memerlukan pabrik yang dekat dengan petani agar buah yang dihasilkan petani dapat segera dikirim ke pabrik supaya kualitas minyak tidak mengandung asam lemak yang tinggi. Perkebunan kelapa sawit rakyat. Perkebunan plasma merupakan perkebunan rakyat yang dalam pengembangannya ditumpangkan kepada perkebunan besar swasta nasional maupun perkebunan besar negara karena keterampilan petani yang belum memadai sedangkan dana ditalangi oleh pemerintah melalui perbankan dalam bentuk kredit. Pemasaran berdasarkan Marketing Association mendefinisikan pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan memberi nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menggantungkan organisasi dan pemangku kepentingan. Adapun saluran pemasarannya yaitu distribusi untuk menggelar, menjual, atau menyampaikan produk fisik atau jasa kepada pelanggan atau pengguna yang mencakup pedagang grosir, pengecer dan agen. Saluran pemasaran tandan buah segar sawit merupakan rantai atau aliran pemasaran TBS dari petani sebagai produsen ke pabrik kelapa sawit sebagai konsumen, sedangkan lembaga pemasaran adalah lembaga-lembaga yang terlihat dalam pemasaran TBS dari petani hingga pabrik kelapa sawit. Adapun metode penelitian, di dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah penelitian yang dilakukan didasarkan atas kejadian atau fenomena yang terjadi pada desa Tike sebagai daerah penelitian. Tujuan dari studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara detail tentang latar belakang, sifat-sifat khas dari kasus atau studi individu, yang kemudian sifat-sifat khas akan dijadikan suatu yang bersifat umum. Metode penentuan lokasi. Penentuan lokasi, penelitian merupakan tempat di mana penelitian akan dilaksanakan. Penentuan lokasi menggunakan metode purposif. Menurut purposif adalah suatu teknik penentuan lokasi penelitian secara sengaja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Tike, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dengan pertimbangan bahwa Desa Tike merupakan salah satu desa yang membudidayakan tanaman kelapa sawit dengan jumlah petani sebanyak 200 orang. Fenomena yang terjadi adalah Desa Tike merupakan desa yang memiliki jumlah petani rakyat terbesar di Kabupaten Mamuju Utara. Banyaknya jumlah petani rakyat yang harus memasarkan kelapa sawit dengan efektif dan efisien, maka permasalahan tersebut peneliti akan melihat sejauh mana rantai pemasaran yang dilakukan oleh produsen hingga margin, distribusi margin, dan farmer share yang didapatkan oleh produsen lebih efisien. Metode pengumpulan data. Berdasarkan data yang didapat terbagi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview, kuesioner, atau observasi. Dan gabungan ketiganya, data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung yang dilakukan terhadap 20 orang petani kelapa sawit rakyat. Adapun data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder berasal dari dokumentasi desa, perpustakaan, literatur yang relevan, lembaga atau instansi. Metode analisis data. Untuk menjawab perumusan masalah, pertama digunakan analisis deskriptif, yaitu menjelaskan saluran pemasaran kelapa sawit rakyat yang terkait di daerah penelitian. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan.